Halo anak-anak, salam jumpa kembali dalam pembelajaran ke-6 subtema 3. Masih tentang menyayangi tanaman. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana merawat tanaman mangga. Juga belajar menghitung dengan menggunakan garis bilangan. Dan juga tentu saja dengan tugas-tugas kalian di rumah dan hak kewajiban kalian di rumah. Tetap semangat dan selamat menyimak. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga karena ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Panjang batang singkong 4 cm. Panjang batang singkong lainnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua batang singkong tersebut? Anak-anak, mari kita selesaikan soal cerita itu dengan garis bilangan. Pertama-tama kita membuat garis bilangan. Setelah itu kita hitung panjang batang singkong yang pertama, yaitu 4 cm. Nah, ingat, kita mulai menghitung dari angka 0, melangkah sebanyak 4 langkah ke arah kanan sampai pada angka 4. Selanjutnya kita mengukur panjang batang singkong yang kedua, yaitu 6 cm. Caranya kita hitung tidak mulai dari 0 tetapi dari angka 4 tadi. Melangkah ke kanan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya kita bisa melihat angka atau panjang garis dari angka 0 sampai angka terakhir, yaitu angka 10. Nah,
itulah hasil dari penjumlahannya. 4 ditambah 6 hasilnya 10. Jadi panjang kedua batang singkong itu ada 10 cm. Perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga akan ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah, sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air tersebut. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan cara penyemprotan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tunggau. Nah, anak-anak, sekarang pilihlah salah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya. Nah, jangan lupa buat daftar pertanyaan sebelum kalian bertemu dengan narasumber. Ingat, bagaimana cara pembuatan pertanyaan dengan kata tanya, apa, bagaimana, siapa, kapan, dan mungkin di mana. Dan satu hal lagi yang jangan terlupakan dalam membuat kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti dan semakin hari semakin pintar. Anak-anak tetap semangat, tetap rajin, dan tetap belajar. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan selalu taati protokol kesehatan.